Hati Allah, Allah, Allah. Ini keluar masuknya nafas berbarengan dengan zikir yang ada di dalam hati. Ini adalah jalan yang dekat untuk sampai atau untuk merasakan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Hari ini kembali kita akan bahas dasar-dasar daripada Thariqah Naqsyabandiyah. Walau dulu pernah kita bahas, akan tapi kita kaji ulang kembali. Ada 11 dasar dari ajaran Thariqah Naqsyabandiyah. Yang 8 itu disampaikan oleh Syekh Abdul Khaliq Al-Ghazdawani. Kemudian yang 3 yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi. Jadinya ada 11. Nah 11 itu kita butiri satu persatu. Dasar ya, dasar ini berarti dasar ya, dasar atau pondasi. Kalau kita tidak punya ini, sulit untuk naik kepada makom-makom tingkat makom berikutnya. Pertama adalah huwasdardam. Bahasanya bukan bahasa Arab ya, bingung. Huwasdardam. Huwasdardam itu apa? Memelihara keluar masuknya nafas. Dia hendaknya menjaga setiap keluar masuknya nafas itu diiringi dengan ingatan atau zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap keluar masuknya nafas. Setiap keluar masuk nafas, kalau kita sudah bisa mengiringi keluar masuk nafas ini diiringi dengan Allah, Allah, atau mengingat Allah, atau diiringi dengan atau dibarengi dengan zikir dalam hati. Hati Allah, Allah, Allah. Ini keluar masuknya nafas berbarengan dengan zikir yang ada di dalam hati. Ini adalah jalan yang dekat untuk sampai atau untuk merasakan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun jika ini lepas ya, jika ini lepas atau lalai kita dari ini semua, itu akan menghambat jalan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa sulitnya ya. Ya kita latihan. Orang naik sepeda itu terjatuh sering ini. Naik sepeda jatuh akan tapi lama-lama terbiasa. Kalau sudah terbiasa, biar sambil berlenggang dia jalan aja terus kan gitu. Nah, seperti itu juga keluar masuknya nafas, melatih keluar masuknya nafas diiringi atau berbarengan dengan zikir dalam qalbu. Allah, Allah. Setiap kita kan bernafas nih tiap hari, keluar masuk nafas. Kita bisa merasakan. Allah, Allah, keluar Allah, masuk Allah, keluar lagi Allah, masuk Allah, Allah, keluar masuk. Nafas nih. Allah, 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 Allah. Terus tidak diucapkan tapi di hati ini. Allah, Allah, Allah. Berbarengan dengan keluar masuknya nafas. Pertama ini dikatakan oleh Syekh Abdul Khaliq Al-Ghazdawani. Yang kedua, nazar barqadam. Nazar barqadam. Apa nazar barqadam? Setiap murid atau setiap salik dalam i'tikaf atau dalam suluk. Dalam suluk. Suluk itu apa? Yang kita sering lakukan khalwat. Dalam suluk atau di dalam khalwat ini kita harus melakukan nazar barqadam. Suluk itu apa? Suluk dari kata salaka. Salaka ini melewati satu jalan. Melewati jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau guru kita menganjurkan agar pengamal thariqah sering-sering masuk suluk, sering-sering berkhalwat. Ya. Suluk. Nah, apa yang dilakukan di sana sudah tahu ikhwan, ini banyak aturan di dalam khalwat. Di antaranya apa? Jangan jelalatan. Makanya di dalam khalwat kita jalan tunduk. Tidak jelalatan, tidak lihat kanan kiri, kita disuruh pakai surban supaya tidak melihat kanan kiri, membubarkan pikiran kita. Saat kita melihat sesuatu, ini hati kemudian berpencar ke sana kemari dah. Makanya disuruh tunduk. Jalannya tunduk, tidak ngomong dengan yang lain, hanya zikir Allah, 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 Allah. Kenapa? Karena setiap kita melihat kanan kiri, ini hati bimbang, ini lupa kepada Allah, lupa kepada Allah, lupa kepada Allah.
Tentunya ini bagi orang-orang yang suluk. Bagaimana kita akan tahu aturan ini kalau khalwat saja tidak pernah, suluk saja tidak pernah, harus masuk suluk. Ya sebentar atau lama, yang penting masuk suluk supaya tahu gitu, ya. Nah, apabila ini dilakukan, maka seseorang insya Allah akan diberi kemampuan oleh Allah Ta'ala untuk menjaga hatinya, untuk memelihara hatinya, tunduk Allah, 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 Allah. Makanya saat khalwat itu biasanya pergi ke masjid ya tunduk, begitu masjid selesai pulang, salat Jumat tuh selesai pulang. Kalau setiap waktunya kan berjamaah di tempat khalwat. Namun tidak ada di dalam tarekat Naqsyabandi itu ketika khalwat kemudian tidak diwajibkan lagi sholat Jum'ah, tetap wajib sholat Jum'ah. Karena ada tarekat yang mengatasnamakan Naqsyabandi juga, apabila sudah masuk khalwat itu tidak perlu sholat Jum'ah lagi katanya. Kita tetap melaksanakan sholat Jum'ah, hanya selesai sholat Jum'ah langsung pulang. Itu selesai langsung pulang, langsung pulang. Maksudnya apa? Menghindari bubarnya hati melihat hal-hal yang lain. Tuh, ini yang kedua. Yang ketiga, safar darwatan. Apa safar darwatan itu? Safar darwatan itu berpindah dari sifat-sifat manusiawi yang kotor, sifat manusiawi yang rakus, sifat manusiawi yang macam-macam lah yang tidak baik, itu berpindah. Kalau menurut Al-Imam Ghazali itu takhalli, tahalli dan tajalli. Takhalli artinya apa? Mengosongkan manusia ini dari sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang tercela. Karena kita punya sifat itu, kita punya. Manusia ini kan punya sifat apa? Punya sifat malakiyah, punya sifat apa ini? Bahimiyah, punya sifat sabu'iyah, dan punya sifat syaitoniyah. Ini sifat manusia. Nah ini yang nggak baik, ini yang digeser. 3 musuh 1 ini, 3 lawan 1. 1 sifat malakiyah aja yang baik, sifat malaikat. Malaikat itu la akla wala syurba, nggak makan nggak minum, kuat malaikat ya. Dan malaikat itu ketika diperintah oleh Allah tunduk. Kalau Allah merintahkan sujud, sujud. Sebelum diperintah oleh Allah bangun, malaikat tidak akan pernah bangun. Manusia kadang disuruh sujud kan susah, tapi manusia punya sifat itu. Buktinya apa? Sebulan Ramadan kita sehari nggak makan juga kuat. Mau sujud kalau memang mau pun bisa sebenarnya kita ini. Tapi kenapa kok tidak mampu? Yaitu kalah oleh 3 sifat yang lainnya. Pertama apa? Sifat bahimiyah, sifat binatang ternak. Punya nggak kita sifat binatang ternak? Punya. Binatang ternak itu maunya makan enak, tidur nyenyak. Itu sifat binatang ternak, tapi malas. Binatang ternak itu contohnya apa? Kerbau, sapi, itu maunya kalau dikasih rumput yang hijau-hijau kan seneng itu. Tapi mereka belum pernah dengar adzan kemudian sholat, itu belum pernah. Sifat manusia apa? Sifat bahimiyah itu punya kita ini. Maunya enak-enak saja itu punya. Malas ya. Kemudian sifat sabu'iyah, sifat binatang buas juga punya. Contoh sifat binatang buas itu apa? Binatang buas itu apabila sedikit kena senggol dia marah. Ular kegigit, keinjak ekornya, kira-kira gimana? Dia akan menyambar, menggigit. Ya. Begitu juga binatang-binatang buas yang lainnya. Kita ini punya, maksudnya apa? Tersinggung sedikit saja marah udah. Senggol sedikit dia marah. Ini kita punya sifat sabu'iyah, dan ini harus dikalahkan. Ini sifat tercela semuanya. Punya sifat syaitoniyah, punya sifat syaitoniyah kita ini. Setan ini ganggu kita, padahal kita nggak pernah ganggu setan. Ada yang pernah ganggu setan? Setan ganggu kita terus.
Di manusia ini kadang-kadang ada yang punya sifat itu, nggak pernah diganggu, tapi dia ganggu usil. Setan ini kan usil, ganggu temannya yang lain, temannya nggak ngapa-ngapain, tahu-tahu sandalnya dibuang. Itu sifat siapa itu? Kalau enggak pennya disembunyikan, ganggu. Itu sifat setan ya kita punya. Dan ini sifat-sifat ini dibuang, diganti dengan sifat malakiyah. Ini adalah safar dar watan. Belajar. Nah, caranya gimana? Kata Nabi, likulli syai'in siqalatun siqalatul qulubi dzikrullah. Segala sesuatu ada pencuci hati adalah zikrullah. Kita berzikir pertama itu adalah Allah, 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 itu menyingkirkan sifat-sifat tercela. Maka kita disuruh zikir dari lafadzul qalbi, ruh, sir, khafi, akhfa. Kenapa? Lafadzul qalbi kok paling banyak? Itu dasar. Lafadzul qalbi paling banyak kita zikirnya. Allah, 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 Allah. Nanti kalau ini sudah isinya Allah, Allah, seperti gelas ini. Kalau toh gelas ini tadi isinya air apa itu? Air kopi, terus disiram terus dengan air putih, maka kopinya akan hilang menjadi putih. Kalau di hati kita isinya kotor, berbagai macam hal yang tidak baik, diisi terus dengan zikrullah, Allah, 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 lama-lama yang kotor itu akan keluar, berganti menjadi yang baik. Nah, takhalli dulu, kosongkan dulu. Setelah kosong diisi dengan hal-hal yang baik. Caranya gimana ngisi dengan hal-hal yang baik? Kita datang ke majelis-majelis ilmu, datang ke majelis-majelis zikir, datang ke majelis-majelis sholawat, bareng dengan orang-orang soleh. Itu kan salah satu caranya. Sebab apa? Kalau kita kumpul dengan orang-orang soleh, nggak mungkin orang-orang soleh itu akan bicarakan hal-hal bersifat duniawi, atau membicarakan hal-hal yang tidak baik bagi orang lain, atau hal-hal yang lain lah. Pokoknya yang dibicarakan orang soleh adalah tentang kedekatan kepada Allah, tentang ibadah dan lain sebagainya. Itu kalau kita kumpul di majelis-majelis kebaikan, majelis zikir, majelis salawat, majelis ilmu, yang dibicarakan adalah hal-hal yang baik. Apabila tiap hari terus masukkan hal yang baik itu terekam di dalam hati sehingga yang kotor nggak masuk lagi. Takhalli. Kalau sudah seperti itu baru tajalli, nanti baru yang ketiga akan nampak. Nah, kita harus berusaha safar ini. Harus berusaha untuk berpindah dari sesuatu yang kemarin tidak ada artinya, harus menjadi orang yang ada artinya. Kalau kemarin hati kita penuh noda, penuh kotoran, kita harus bersihkan sehingga hati kita tidak ada kotoran lagi. Berusaha. Safar dar watan. Atau kalau di dalam istilah orang-orang sufi mengatakan kita berpindah dari sifat manusia ke sifat malaikat. Jika dari sifat manusiawi, bukan kita jadi malaikat, meniru sifatnya mereka. Yang kerjaannya apa? Malaikat itu apabila diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka melaksanakan sami'na wa ata'na. Tuh. Enggak pernah malaikat tuh nawar nanti dulu atau bagaimana, enggak pernah. Pernah ya, hati-hati. Terus sifat-sifat yang lain, sifat sombong dan sebagainya, itu ada pada binatang buas, jadi hati-hati, jangan pernah kita, siapapun kita ya, siapapun kita, keturunan siapapun, kita tidak boleh menyombongkan diri. Justru kalau kita keturunan orang-orang baik di atasnya, kita keturunan orang-orang mulia, keturunan orang-orang soleh, kita harus memberi contoh bahwa kita ini harus memberi contoh yang baik. Jangan membanggakan diri, menyombongkan diri dengan keturunan. Aku anak kiai, aku anaknya al-mukarram, aku aja, nggak boleh. Harus kita menunjukkan sifat yang lebih baik. Ya, boleh. Tapi kalau anak binatang buas, kecil ya, bapaknya buas, anaknya buas. Anaknya buas. Nah, di dalam hatinya nanti, di dalam hatinya kalau terus menerus hilang apa? Hilang yang selama ini ada di dalam hatinya, cinta dunia, rakus, itu hilang dengan sendirinya ya. Yang penting istiqomahnya itu yang penting. Yang keempat, khalwat dar anjuman.
khalwat dar anjuman. Maksudnya setiap salik atau setiap orang yang berjalan menuju kepada Allah, setiap pengamal tarekah itu harus selalu berusaha menghadirkan hati kepada Allah dalam segala hal, baik di tengah orang banyak, dalam kesendirian, berdiri, duduk, berbaring. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi berdiri, duduk, berbaring, apa saja ingat Allah, 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 Allah. Tuh. Nah, kemudian di dalam tarekat Naqsyabandi ini para salik atau para murid itu dilatih dengan cara berkhalwat. Kalau tadi adabnya dalam khalwat dengan cara berkhalwat. Khalwat itu pun ada dua. Khalwatnya ada dua. Ada khalwat yang memang mengasingkan diri dari orang banyak. Ini khalwat yang biasa kita lakukan di bulan Dzulhijjah. Mengasingkan diri dari orang banyak. Ada tempat tertentu. Kalau dalam tarekat kita itu ada satu tempat tersendiri ya. Dulu kan pakai kelambu kita, sekarang tidak pakai kelambu tapi pakai kuburan ya. Karena apa? Kalau pakai kelambu itu biasanya apa? Saat tidur nih kaki bisa masuk ke teman sebelah. Kita lagi wirid, Allah Allah, tahu-tahu ada kepala masuk. Nah, ya bubar itu, bubar. Akhirnya kita bersama menemukan satu hal yang khusus, yakni bukan lagi dindingnya berupa kain kelambu, melainkan plywood. Jadi gak bisa ke sebelah dah, dinding kayak kuburan dah, hanya atasnya pakai kain. Ini yang kita pakai selama ini kan. Insya Allah untuk tahun ini atau Dzulhijjah yang akan datang itu kita bisa nerima untuk para salikin sampai ke lantai atas. Mungkin ibu-ibu sudah bisa masuk insya Allah tahun ini ya. Untuk khalwat tahun ini. Selama ini ibu-ibu pengen masuk tapi di mana tempatnya belum ada gitu ya. Ini insya Allah bisa untuk tahun ini ya, di bulan Dzulhijjah yang akan datang. Itu memang tempatnya sendiri dan seperti itu. Terus gimana? Tidurnya pun di dalam tempat khalwat itu tidur menghadap ke arah kiblat. Nah, tidur seperti orang mati, miring menghadap ke arah kiblat. Kemudian apabila bangun dia segera ambil air wudu dan laksanakan sholat. Seluruh laksana amal-amal ibadah sholat sunnah dilakukan, baik sholat rawatib, sholat tahajud, sholat witir, kemudian sholat duha dan lain sebagainya dilakukan. Makannya pun diatur, makannya diatur di dalam suluk itu. Tidak ada orang makan waktu khalwat kemudian sepuasnya dikasih makan, dia tidak mungkin, diatur sedemikian rupa. Dan banyak kejadian di dalam khalwat itu. Makanya kalau mau masuk khalwat yang penting yakin dulu aku kuat gitu. Jangan yakin aku nggak kuat, nanti nggak kuat beneran gitu. Banyak orang yang dalam khalwat ini diuji, dia sakit, tapi begitu keluar sembuh. Bahkan ada yang khalwat namanya kelambu itu kan lumayan lebar lah, anggaplah semeter ya kelambu itu, tapi merasa terhimpit dalam khalwat itu seperti dihimpit oleh sesuatu dan dadanya sesak, nggak bisa bernafas ya. Begitu keluar dilihat kelambunya nggak apa-apa, nanti masuk begitu lagi ya. Ini pengalaman mereka yang masuk khalwat. Dia bilang kalau anda kuat insya Allah itu akan hilang sendiri. Namun biasanya diantaranya nggak kuat. Bahkan ada yang di dalam kelambu ini sudah dijaga, yang jaga ada, sudah bersih lah ya, sudah bersih, tempatnya pun bersih, dalam ruangan yang bersih, tapi lari-lari. Kenapa? Perasaannya di depannya ada ular. Begitu keluar kelambu udah ada ular. Saya hanya bilang, tidak apa-apa, itu sifatmu sendiri, perangi terus, lama-lama akan hilang. Begitu diperangi, hilang, lama-lama hilang. Ada yang perasaannya ada anjing, nah itu adalah perasaan kita, sebenarnya nggak ada, itu nguji aja. Itu khalwat menyembunyikan. Khalwat yang kedua, dia masih di tempat orang ramai, dia jalan ke sana kemari, akan tetapi mengosongkan hati dari orang-orang itu. Kumpul dengan orang banyak, akan tapi di hati nggak ada, di hati hanya Allah. Dia ya ke pasar, ya pergi kemana aja, tapi hatinya tetap dekat dengan Allah.
Makanya ketika dulu ada salah satu akhwat yang jadzbah ya, ditarik keakuannya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mengetahui hal-hal yang demikian, ditanya, ada orang yang bertanya kepada dia, si fulan kemana? Itu lagi sholat. Artinya apa? Makomnya dia adalah makom sholat, sholat daim. Kemudian ditanya, si fulan mana? Itu lagi khalwat. Padahal yang ditanya itu lagi kerja. Yang ditanyakan itu lagi kerja. Si Eno kemana? Dia lagi khalwat. Padahal yang ditanya itu lagi kerja. Kenapa? Walaupun kerja, tapi hatinya hanya Allah saja yang ada. Yang lain nggak ada, hanya Allah. Itu makamnya di situ. Terus yang lain, si fulan mana? Ini ada di sini. Berarti apa? Memang hadir lahir dan batinnya di situ. Nah, ini kalau dipandang dari kasyafnya mereka, para mursyid seperti itu. Nanti kelihatan sendiri. Ini di tengah orang ramai tapi hatinya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah lepas hatinya dari Allah. Nah, ini ada dua khalwat ini. Nah, adapun orang-orang yang khalwat dengan mengasingkan diri itu sebagai latihan. Latihan. Setelah latihan di situ, makanya selalu dipesani, janganlah kiranya kita keluar dari khalwat itu merasa sudah bebas seperti orang bebas dari penjara. Tidak, jagalah kebiasaan di tempat khalwat. Maksudnya apa? Kalau di tempat khalwat kita Allah, Allah, di luar hendaknya seperti itu pula. Salat-salatnya dan sebagainya. Namun manusia namanya digoda oleh syaitan tadi itu, besoknya pulang sudah berbeda. Kemarin tahajudnya full, begitu besoknya udah hilang. Witirnya hilang, tahajudnya apa itu, salat duhanya hilang dan lain sebagainya, zikirnya hilang. Nah, makanya masuk lagi, nanti masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi, keluar. Terus menerus sampai kita betul-betul istiqomah di jalan Allah. Istiqomah hati kita hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini khalwat dan anjuman. Kemudian yang kelima, ya dakrat. Ini orang yang selalu, ini dasar loh ya, orang tarekat itu selalu seperti itu, adalah orang yang selalu berkekalan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ismu dzat, menyebut nama Allah tadi, Allah 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 dalam hati itu. Tuh. Juga zikir nafi isbat. Ya. Zikir ismu dzat dan zikir nafi isbat. Zikir ismu dzat itu kan ada pada 7 lataif. Qalbi, ruh, sir, khafi, afa, nafsu natiqah, kulu jasad. Nah, ini dizikirkan Allah 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 Allah, nanti Allah 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 Allah, indah lagi Allah 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 Allah, nafsu natiqah ke seluruh tubuh Allah 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 Allah, terus menerus. Ini zikir. Kemudian sesekali dia diam, nafi isbat. Makanya bagi ikhwan akhwat, ini bedanya ya, kelasnya orang-orang thariqah dan kelasnya orang sekolah. Kelasnya orang sekolah itu apabila sudah ujian, naik kelas 2, 3 dan sebagainya. Tapi orang-orang thariqah tidak. Yang sudah suluk beberapa kali, di tempat suluk kan sudah diajak zikir. Zikir mulai dari zikir lataif 7, kemudian zikir ismu dzat, bahkan zikir wukuf sudah diajak. Kalau sudah seperti itu ya amalkan di rumah, berarti Anda di situ itu tempatnya, tapi tidak pernah diumumkan di teman lain. Kenapa? Kalau diumumkan si fulan naik, si fulan naik, gimana perasaan orang lain? Nanti ada iri, ada apa? Maka dalam tarekat tidak ada. Ketika apa? Ketika temannya ini sudah sampai kepada tingkatan zikir latifatul qalbi atau ismu dzat, ini yang lain nggak ngerti. Hanya dia waktu khalwat diajak zikir, kata gurunya nanti amalkan di rumah. Ya sudah, itu diamalkan di rumah, berarti itulah tingkatan Anda. Dan yang lain nggak ngerti. Ketika kita kumpul bersama, yang kita amalkan ya zikir ismu dzat, Allah 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 Allah. Yang lain itu adalah masing-masing. Malah kadang-kadang yang sudah sampai tingkatan itu nggak ngerti, aku sampai tingkat mana. Cuma disuruh ngamalkan ini sih kemarin dari tempat khalwat. Ya udah, itu amalkan. Berarti di situ makammu atau kedudukanmu di dalam tarekat. Tapi masih sering lupa. Ya namanya manusia. Kita belajar terus. Yang sudah diajak zikir lataif 7, zikir lataif 7 dijalankan. Allah 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 Allah. Nah, dan kemudian bedanya pula
orang yang sekolah apabila dia kelas 2 kemudian nggak naik, ya tetap kelas 2, tetap kelas 2. Di dalam tarekat tidak, ketika dia sudah sampai kelas 10 sekalipun tapi melakukan kesalahan, dia jatuh ke kelas 0 lagi, kelas 0 lagi. Makanya yang sudah mengamalkan hendaknya istiqomah, jangan alasan sibuk saja. Alasannya selalu sibuk, alasannya selalu sibuk, ya. Pertemuan mingguan nggak ada, pertemuan bulanan nggak ada, pertemuan tahunan juga nggak ada, masya Allah, hilang. Akhirnya apa? Anda akan diuji oleh satu ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berat loh, ya. Ketika kita mengamalkan tarekat, tapi kita tidak bersungguh-sungguh, bahkan menyepelekan, ujian Allah akan datang. Ujian, kalau ujian nggak punya duit aja bisa ngutang. Tapi kalau ujian itu berupa apa itu, kepedihan hati atau tidak enaknya hati, itu lebih berat loh, lebih berat dibanding dengan nggak punya duit. Gitu. Satu contoh gini aja, kalau kita luka, biasa diobati. Tapi bagaimana kalau orang tua dibentak oleh anak? Gimana Pak Mul? Sakit nggak? Sakit itu. Sakit tadi. Ini nggak terasa luka, akan tapi di dalam tuh lebih sakit daripada lukanya ini. Nah, itu ujian lebih berat, hal-hal yang kayak gitu itu. Ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya hati-hati, ya. Nah, ini kalau zikir kepada Allah, sampai kapan zikirnya? Sampai yang disebut itu hadir dalam hati. Yang kita sebut siapa? Allah. Karena yang kita sebut dalam zikir Allah, sampai betul-betul kita merasakan Allah itu, yang kita sebut tuh hadir di dalam hati kita, merasakan dekat dengan Allah. Ya, rasa dekat. Kalau saya sampaikan di pengajian pagi, ya, ini semua, ini kan ya, bunyi dari setrum, kipas angin dari setrum, lampu dari setrum dan sebagainya, sampai betul-betul merasakan setrumnya itu ada pada diri kita. Gimana caranya? Telanjangi kabelnya, gigit, Di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sungguhnya orang mukmin itu apabila disebut nama Allah tergetar hatinya. Allah itu ada getaran dalam jiwanya. Getaran itu setrum dari Allah Taala. Nah, sudah ada apa belum gitu ya? Kita ini sering dengar sebutan nama Allah. Orang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan orang kaget kita Allahu Akbar. Kita ini tergetar apa tidak hati kita? Nah, kalau sudah ada getaran itu berarti kita merasakan bahwa Allah itu dekat. Wajilat qulubuhum. Hatinya bergetar. Sebut nama Allah itu bergetar hatinya. Bukan ada sebut orang nama Allah kemudian Allah, kemudian Allah. Latah itu. Latah, ya. Bukan, begitu orang nyebut nama Allah langsung dalam hati ada getaran tersendiri, merasa kenapa? Cemburu. Cemburu, kekasihnya disebut. Kekasihnya disebut. Kenapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu zat yang maha cemburu. Makanya kita kalau ada orang nyebut nama Allah kita nggak cemburu, berarti memang kita nggak punya cinta sama Allah Taala. Allah. Taksyair juluduhum wa zuhuruhum. Jadi kulit-kulitnya, kemudian tulang belulangnya ini gemetar. Ada getaran apabila menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh ya, sampai betul-betul hadir yang disebut Allah. Jadi kalau dalam hati Allah. Ini merasakan kehadiran Allah. Kalau sudah hati hadir kepada Allah, merasakan Allah itu dekat, walaupun kita memandang itu ya pandangan kosong, bengong. Makanya ada orang yang mengatakan bahwa thariqah itu belajar ngelamun. Iya benar, tapi melamunkan Allah Ta'ala. Yang dilamunkan Allah, karena sudah ingatan Allah. Sehingga apapun yang dipandang kosong. Ditanya, kayak siapa? Kayak Majnun Laila, Qais itu karena ingat Laila terus di hatinya Laila, bengong. Ditanya, siapa namamu? Laila. Ya kayak gitu, orang yang mabuk tuh kayak gitu, Laila.
Dulu pernah saya contohkan sudah. Ya. Sudah saya contohkan. Ya, diulang kembali. Karena di hati selalu zikir Allah 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 Allah. Ustaz Sururi waktu itu operasi. Operasinya di leher lagi. Saya penanggung jawab ini. Siapa yang tanggung jawab? Saya bilang. Udah biar aja, mati kubur gitu aja dah ya. Operasi. Orang biasanya kan suruh hitung 1, 2, 3 oleh dokter ya. Ini enggak, karena kita biasa mengamalkan zikir Allah 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 sampai hilang suara Allah. Udah. Dilakukan operasi. Selesai operasi, lama sadarnya karena nggak pernah konsumsi narkoba ya. Dibius itu lama semua. Begitu mulai sadar, saya ada di dekatnya. Dokter, pak, pak, bapak siapa namanya? Allah. Ya, bapak siapa namanya? Allah. Ditanya namanya Allah, berani ngomong. Kenapa? Ya dalam kondisi kayak gitu, dalam kondisi fana itu boleh. Tapi kalau nggak fana jangan sembarangan ngomong kayak gitu. Pukul lagi, pak, bapak nama siapa? Allah. Di dalam keadaan sadar nggak berani. Nah, itulah kebiasaan kita. Kalau kita biasa menyebut Allah, 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 maka akhir hayat kita insya Allah kita akan menyebut nama Allah. Nah, itulah. Makanya kalau ada orang sakaratul maut jangan dengar suara yang macam-macam. Allah, Allah, Allah itu aja. Ya nanti orang sakaratul maut, bu, nyebut bu, apa kata ibunya? But. Wah, kacau malahan. Suruh nyebut malah but dia. Nyebut bu, bukan nyebut Allah, Allah gitu loh ya. But nanti. Yang biasanya maki-maki begitu maki-maki mati. Wah, bahaya ini. Bahaya. Yang kita cari dalam tarekah itu apa? Husnul khatimah. Ya, husnul khatimah. Menyebut Allah saat akhir hayat. Man kana fi akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Orang akhir hayatnya baca la ilaha illallah surga. Yang kita harapkan kan itu. Menyebut nama Allah saat akhir hayat. Sampai hadir. Yang keenam, barkasyat. Barkasyat itu apa? Orang yang berzikir nafi isbat. Melepaskan nafas kemudian munajat kepada Allah. Makanya orang zikir nafi isbat itu pertama tahan nafas kan. Tarik nafas, ingat ya kalau nafi isbat kemudian tahan nafas, ngumpulkan nafas jangan di atas perut, di bawah ya, di bawah pusat. Ini ikhwan yang sudah berkhalwat ya, berulang-ulang. Kumpulkan di, tapi kalau yang belum jangan ikut-ikutan dulu ya. Nanti kalau bablas nggak ngerti aku ya. Karena ini apa? Zikir pintu gerbang maut. Zikir untuk pintu gerbang maut. Tarik nafas, tahan di bawah pusat, jangan dilepas. Ucapkan la ilaha illallah, tapi tidak keluar la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ganjil kan 3 kali, kuat sampai 7 kali la ilaha illallah, la ilaha, sampai 21 kali. Setelah 21 kali atau setelah mengakhiri, lepaskan nafas dengan Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Kan itu munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah. Nah, ini barkasyat ini adalah suatu yang diamalkan di dalam melaksanakan nafi isbat. Makanya di sana selalu menyebutkan ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi saat selesai daripada nafi isbat. Dan ketika nafi isbat ini memperoleh natijah hasil dari Allah Subhanahu wa taala, ini macam-macam. Kadang-kadang saat nafi isbat kita tidak menemukan itu, tapi di saat yang lain. Tuh. Seperti ini contoh. Nah, contohkan orang lain aja. Saat ihram itu pernah bingung. Saat nafi isbat, barang-barang nafi isbat nggak apa-apa. Tapi ketika di kebun dia kena, bingung. Kenapa? Dia melihat dirinya sendiri. Dia melihat dirinya sendiri, loh. Akhirnya bingung. Ya, kayak orang keluar rohnya itu.
Jadi tidak mustahil ini kalau satu saat sampai kepada nafi isbat, seseorang seolah-olah saat kita sholat itu kita tahu, kita ngelihat itu kayak diriku yang sujud ruku, tapi kita nggak berada di situ. Ini nafi isbat. Dan sangat bagus untuk belajar apa? Belajar husnul khatimah. Belajar husnul khatimah ini dengan nafi isbat. Makanya walaupun tidak nafi isbat, biasanya ikhwan tariqah itu membiasakan diri menjalankan dzikir seperti nafi isbat, tapi tidak pakai tahan nafas. Kalau nggak pakai tahan nafas nggak apa-apa. Jadi misalnya la ilaha illallah, kalau gerakan kepala la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan sembarangan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini apa ini? Tahu-tahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, nggak tahu, nggak ngerti urusannya, tahu-tahu kayak gini aja. Jadi la ilaha illallah, jadi lam jalalah, la ilaha illallah. Jadi dari bawah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya kalau orang Naqsyabandi biasanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu karena apa? Menjalankan zikir itu. La ilaha illallah. Ini kalau nggak pakai tahan nafas nggak apa-apa. Misalnya zikir tiap hari, ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, karena apa? Melaksanakan membaca rotib. Kalau rotib itu memang dianjurkan 2 kali ya. Jadi 2 zikir itu 1 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, gitu ya. Memang dianjurkan seperti itu. 2-2 di 1. Bukan la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu dalam rotib haddad memang dianjurkan begitu bacaannya. Makanya disambung. Ini orang yang zikir nafi isbat. Jadi intinya mintanya apa? Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Tujuannya hanya Allah dan ridhonya Allah saja yang diharapkan. Yang ke-7 sekarang. Nakah dasyat. Nakah dasyat bukan nikah ya, nakah. Ini seorang salik atau murid daripada tariqah itu menjaga hati supaya hati tidak masuk sesuatu yang menggoda kepada dirinya. Tergoda dengan harta, tergoda dengan kedudukan, pangkat, pokoknya tergoda dengan segemerlap di dunia ini. Tuh. Walaupun hanya sebentar dihilangkan itu, saat hilangkan saat. Tuh. Karena godaan yang mengganggu itu merupakan masalah yang besar bagi orang-orang yang tarekah, tidak boleh dibiarkan. Sekali tergoda masuk ke dalam hati, terus ingat sampai kapanpun, dimanapun, kan gitu, ingat. Salah satu contoh apa? Kalau kita punya uang hilang, karena ini orang ini senangnya sama uang, maka begitu uang hilang itu ya ingat uang aja, sampai kemana aja ingat uang. Begitu sholat pun ingat uang. Kenapa? Di hatinya adalah uang. Nih, Syekh Abu Bakar Al-Kattani berkata, saya menjaga pintu hati itu selama 40 tahun, kata beliau. Menjaga selama 40 tahun. Aku tidak membukanya selain kepada Allah, sehingga menjadilah hatiku itu tidak mengenal seorang pun selain Allah. Karena 40 tahun menjaga hati, tidak boleh ada yang masuk ke dalam hati selain Allah, sampai dia tidak mengenal siapapun kecuali Allah. Ini dikatakan oleh guru kita, mandama dzikru faqad dama nisyan. Orang yang bakalan dzikir bakalan lupa. Maka jangan heran kalau kita masuk ke tempatnya Buya Mustari, begitu ditanya baru masuk. Siapa? Ini siapa ini? Pak Cipto misalnya. Cipto Buya. Oh, Cipto ya. Iya. Iya, udah terima. Begitu keluar, masuk lagi, ditanya lagi, siapa ini? Udah lupa. Kenapa? Karena di dalam hatinya hanya Allah. Jadi itu wajar, bukan melupakan kita. Karena apa? Karena memang lupa, yang diingat hanya Allah, gitu loh. Itu guru kita. Ya. Dan apabila, maaf ya, dalam satu qaul disebutkan, apabila nama kita sudah direkam oleh orang-orang seperti itu, beres semua urusan dah. Apa? Kita nggak pernah dilupakan oleh orang itu, gitu nah.
Kan dia yang ingat Allah saja. Sementara kita diselipkan namanya di sela-sela hatinya, di sela-sela hatinya bersama Allah. Maka beres sudah orang yang diingat itu. Itulah sebabnya kalau murid rindu kepada guru memang wajib. Apabila itu biasa-biasa saja, tapi apabila guru sudah rindu kepada murid, itu murid luar biasa. Kalau guru sudah kangen sama muridnya, aku kok kangen sama si fulan, berarti murid ini murid luar biasa di hadapan sang guru. Tuh. Ini siapa ini? Jasum Buya, keluar. Nanti masuk lagi. Ini siapa? Ditanya lagi. Ya Jasum. Ya seperti itu. Memang itulah. Ya, karena hatinya hanya ada Allah saja. Allah, 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 Allah. Dohirnya syariat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak mengenal kepada Allah. Ulama mengatakan, aku menjaga hatiku 10 malam. Ya, 10 malam. Maka dengan itu hatiku menjaga aku 20 tahun. Nah, makanya khalwat itu 10 malam, ya, 10 malam. Dari malam pertama sampai malam ke-10 bulan Dzulhijjah. Terus ini dijaga, nanti hatinya menjaga kita. Kalau kita sudah asal bersungguh-sungguh loh ya. Asal bersungguh-sungguh. Oleh karenanya kita sekarang tidak menerima lagi khalwat yang cuma 2-3 hari. Kalau mau 10, nggak mau ya sudah. Kalau mau yang 2-3 hari cari tempat lain aja. Kita 10. Kenapa? Dari 10 ini kita dijaga oleh hati ini 20 tahun. Oh, pakai dasar itu. Kita kalau harus 10 hari. Iya, kalau nggak pakai dasar masa ngawur, nggak boleh. 10. Itu pun masih lepas-lepas kita keluar. Ya, apalagi yang kurang dari itu. Kayaknya paling tidak 10, kalau bisa sebulan, 40 hari sampai 100 hari, luar biasa. Luar biasa. Kita bukan wali. Ini wali masuk 3 hari aja udah keluarnya udah luar biasa. Itu kan wali, ini kita kan enggak. Beda. Ya. Tuh. Yang ke-8, Baddasat. Ya. Tulisannya apa ini? Baddasat. Baddasat ini agak sulit ya, tapi tetap kita sampaikan. Baddasat itu apa? Tawajuh atau memusatkan perhatian sepenuhnya pada musyahadah atau menyaksikan keindahan, kebesaran, kemuliaan zat Allah Subhanahu wa taala. Zat yang ahadiyah, ya. Zat yang ahadiyah, zatnya Allah yang esa. Tanpa disertai kata-kata, tetapi hadir Allah, nyata Allah itu di hadapannya. Dan ini hanya diperoleh oleh orang-orang yang sudah menggapai fana fillah. Kalau belum fana belum bisa ini dapat ini. Gimana merasakan kehadiran Allah, nyata Allah di hadapan kita? Fana dulu, fana dulu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Ali itu, telah mengamalkan apa yang dilampaikan oleh Rasulullah. La syakka anta Allah. Aku tidak ragu lagi engkau adalah Allah Subhanahu wa taala, kata Sayyidina Ali. Tapi ini setelah fana. Maka ini tidak kita jabarkan terlalu lebar ya. Ini nanti setelah fana. Bagaimana seorang bisa fana? Terus saja istiqomah amalkan. Nanti fana ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berusaha memfanakan diri susah, nanti Allah taala yang akan memberi kepada kita. Semua apa yang kita rasakan itu adalah ilmu wahbi diberikan oleh Allah. Yang penting kita zikir, nanti hati kita yang bersihkan adalah Allah. Diganti dengan sifat terpuji dikasih oleh Allah. Gitu. Adapun 3. Yang berikutnya ini kan 8 sudah. Dari Syekh Abdul Khaliq. Yang 3 hal ini adalah dari Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Syekh Bahauddin menambahkan dengan 3 hal ini. Pertama, wukuf zamani, wukuf adadi, dan wukuf qalbi. Ini yang ada pada Syekh Bahauddin, yang disampaikan oleh Syekh Bahauddin. Apa wukuf zamani? Ini adalah kontrol yang dilakukan oleh seorang murid atau seorang salik. Tentang apa? Ingat atau tidaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begini. Di wukuf zamani ini kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau menurut Syekh Bahauddin
dihitung dalam waktu 2 atau 3 jam. Kalau 2 atau 3 jam, anggaplah mulai jam 2 tadi. 3, 4, 5. Atau 2 jam. Jam 3 sampai jam 4. Jam 3 berarti sampai jam 5. Jam 3, jam 4, jam 5 kan berarti ya. 2 jam. Hitungan 2 jam itu hati kita ingat kepada Allah apa tidak? Ingat kepada Allah terus apa tidak? 2 atau 3 jam kalau menurut beliau ya. 2 atau 3 jam itu ingat terus kepada Allah apa tidak? Jika terus ingat semasa 2 atau 3 jam itu ingat kepada Allah, maka bersyukurlah kepada Allah, berarti engkau sudah mengamalkan wukuf zamani. Namun kalau ternyata belum sampai 2 atau 3 jam, jangankan 3 jam, 1 jam, setengah jam, bahkan 15 menit sudah lupa kepada Allah, maka beristighfarlah karena engkau tergolong orang-orang yang lalai. Dan ini dikatakan oleh beliau setiap salik, setiap murid. Makanya makin banyak kita mengurus urusan dunia, makin sulit berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin sulit. Kira-kira mulai jam 3 tadi aja. Jam 3 jelang asar kan. Sampai jam 4 sampai sekarang belum ada jam 5 itu, ya. Apa selalu hadir hati kita kepada Allah, ingat Allah terus apa enggak? Sudah banyak lupa, harus istighfar itu. Harus istighfar. Kalau baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau istighfar 70 sampai 100 kali istighfar setiap hari. Rasulullah hatinya enggak lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap waktu enggak lepas hatinya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu aja beliau istighfarnya begitu banyak. Nah, kita yang sering lepas ingatan kepada Allah taala tentunya harus sering beristighfar. Nih, paling tidak begini, kalau kita lupa kepada Allah, begitu ingat astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ingat lagi kepada Allah. Allah. Di hati aja Allah. Jalan, apapun yang dilihat ingat Allah. Nanti begitu lupa, istighfar lagi, astagfirullah. Usahakan seperti itu supaya tidak numpuk dosa kita, ya. Kenapa? Begitu dosa kita mohon ampun kepada Allah, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak-banyak istighfar setiap waktu. Jangan nunggu dosa banyak. Jangan nunggu muter tasbih setiap saat. Astagfirullah. 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 Tuh. Ya, harus minta ampun pokoknya kepada Allah. Ingat ya, masa 2 sampai 3 jam. Lupa kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Nah, sekarang kalau Anda adalah orang kerja dengan urusan dunia, setengah hari kerja, mulai pagi, katakan mulai jam 8 sampai setengah 12, atau sampai jam 11 saja. 8, ya 10, 11, 12, 4 jam. Kira-kira ingatannya kepada Allah seberapa? Lupa udah kepada Allah, lupa. Lagi nyangkul yang diingat cangkulan. Lagi nyabut sawi, ya sawinya yang diingat dan harganya. Begitu lagi nyabut sayur, tiba-tiba mendungnya tebal. Padahal yang datangkan mendung itu Allah, tapi kok bisa lupa sama yang datangkan mendung ya? Ya Allah. Udah kembalikan kepada Allah, hati akan tenang. Ala bidzikrillah tatmainul qulub kan di sini. Dengan ingat Allah hati menjadi tentram. Kalau ingatannya Allah benar, tapi kalau ingatannya enggak, ya jadi marah-marah sama Allah taala. Nah, tuh. Kemudian yang ke-10 wukuf adadi. Nah, wukuf adadi ini untuk nafi isbat. Yang tadi harus bilangan ganjil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, lepas ganjil. Jangan sampai bilangan genap. Innallaha yutrun yuhibbul wutrah. Allah itu ganjil, suka dengan yang ganjil. Jadi yang ganjil. Ya, maksimal 21. Nanti kalau sudah 21 kuat, ulangi lagi 1 2 sampai 21. Ya. Tuh. Dan ini manfaatnya luar biasa. Allah yarham, semoga Allah berikan tempat terindah di sisinya. Akhi fillah, saudara kita di jalan Allah, namanya Pak Muhammad Zuhdi. Seingat Pak Cipto ya, tetangganya Pak Cipto itu, Pak Zuhdi.
itu waktu bareng jalan sama saya ngomong, saya ini harus operasi ya, punya apa itu, batu marin apa-apa ya gitu. Terus belum boleh operasi karena apa? Ada luka masih gini. Saya bilang, coba di bawah nafi isbat. Gimana? Nafi isbat aja. Pokoknya kuatin nafi isbat. Mau operasi itu maksudnya nunggu sembuhnya luka itu dulu. Beliau kuatin nafi isbat di rumah. Beliau ini kerjaannya khalwat. Kalau sudah mulai masuk bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan masuk khalwat ini. Tidak ada orang berani masuk kecuali saya aja, suka ganggu kalau saya. Ya, masuk khalwat. Kuatin nafi isbat. Setelah kuatin nafi isbat, lukanya sembuh, datang lagi ke dokter, di ronsen sudah ada penyakitnya. Sudah sembuh. Ternyata ada keistimewaan juga orang nafi isbat itu ya. Yang tadi la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Saya gimana bisa nafi isbat masuk khalwat? Nanti di khalwat kan diajak nafi isbat, diajak bareng-bareng zikir nafi isbat. Masuk khalwat ya. Kemudian yang terakhir, yang ke-11 adalah wukuf qalbi. Ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ubaidillah Al-Ahrar, inilah keadaan hati seorang murid atau salik yang selalu hadir bersama Allah. Pikiran yang ada terlebih dahulu dihilangkan dari segala perasaan, kemudian dikumpulkan segenap tenaga dan panca indera untuk melakukan tawajjuh, memandang hati dengan mata hati, memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara hakiki. Untuk apa? Untuk menggapai ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada peluang sedikit pun di dalam hati yang ditujukan kepada selain Allah. Jadi kalau sudah begini, di hati ini untuk ditempati selain Allah tidak ada lagi. Sebagaimana ini tadi, kalau sudah diisi penuh, maka apapun yang masuk akan keluar. Kenapa? Full sudah. Artinya apa? Memenuhi hati ini dengan Allah. Kalau sudah Allah penuh di dalam hati, yang lain masuk itu akan mental keluar dengan sendirinya. Kenapa kita masih sering masuk segala sesuatu ke dalam hati? Karena hati kita belum full di dalam ingatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah kita latihan sekarang untuk mengisi hati dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan dzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada lagi yang bisa masuk ke dalam hati selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dia mengatakan, ma fi qalbi illallah, tidak ada di hatiku selain Allah. Kalau sudah tidak ada di hatiku selain Allah, ya hanya Allah saja. Dia tidak akan tertarik dengan selain Allah. Kenapa? Kalau mau cari kesempurnaan, apa di dunia ini yang sempurna? Nggak ada yang sempurna. Alam semesta ini nggak ada yang sempurna. Yang sempurna itu hanya Allah. Semuanya semu. Dunia ini semuanya semu. Kata Imam Ghazali, dhillun zail, bayangan yang semu. Yang dulu ada, yang dulu nggak ada, kini ada, nanti tiada. Ya begitu aja. Yang dulu baik, sekarang udah berubah. Ini masih kenceng-kenceng, sebentar lagi tambah kenceng, nanti lama-lama kendor juga ini. Kayak gitulah manusia ini. Ya. Tidak ada. Kalau mau kesempurnaan itu hanya Allah, yang punya hanya Allah, hanya milik Allah. Maka di dalam hal ini, dalam wukuf qalbi ini, kita hanya memasukkan di dalam hati sesuatu atau memasukkan Allah zat yang sempurna. Dan kita hanya satu kan diperintahkan bagi orang awam untuk mengenal Allah, karena nggak bisa yang lain. Allahu mausufun bisifatil kamal munazzahun an kullin nasin. Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat sempurna dan tidak ada kekurangan sama sekali bagi Allah taala. Nah, gitu. Jadi kalau Allah mendengar, pendengaran Allah sempurna, penglihatan Allah sempurna, pekerjaan Allah sempurna, semua perkataan Allah sempurna, sempurna, tidak ada yang tidak sempurna bagi Allah. Nah, itu yang masuk ke dalam hati. Apabila sudah yang sempurna masuk ke dalam hati, yang tidak sempurna otomatis kan nyingkir. Kenapa yang tidak sempurna malah masuk ke dalam hati?
sampai nanam tanaman yang enggak tumbuh itu masuk ke dalam hati. Yang enggak tumbuh itu kan busuk sudah. Sesuatu yang busuk masuk ke dalam hati, ya Allah. Tuh. Saya pernah ketika di rumah sakit ditanya, BAB-nya gimana, Pak? Biasa aja. Keras apa lembek? Biasa aja. Gimana BAB itu yang keluar itu gimana keras atau lembeknya? Gak pernah pegang ya. Warnanya apa? Gak pernah lihat. Ditanya warnanya, ini kebanyakan macam-macam ini. Sampai memperhatikan warnanya itu gimana coba? Ada sampean keluar perhatikan, warnanya apa? Minum kopi hitam gitu. Ya. Yang keluar tuh maksudnya. Sampai mikirkan hal-hal kayak gitu. Udah. Lupa nanti kepada yang lain. Kepada Allahnya lupa. Ya. Akhirnya diingat adalah Allah. Oleh karenanya bagi kaum tani itu lebih enak. Kaum tani itu lebih enak. Hari ini misalnya nabur bibit bayam atau benih bayam. Ini nabur bayam. Sudah tabur. Yang kita tabur kan biji kecil-kecil itu. Biji kecil-kecil yang tidak ada artinya. Sudah kita tinggal. Tahu-tahu 2 hari kemudian tuh kelihatan. Mulai kelihatan putih-putih, mulai tumbuh. Oh, kemudian tumbuh tinggi. Ini nggak mungkin tumbuh dengan sendirinya. Jelas ada yang menumbuhkan. Tidak mungkin kalau tanah ini yang menumbuhkan, dan tidak mungkin kalau pupuk ini yang menyuburkan. Allah. Maka melihat dia, lihat akan kebesaran Allah. Akhirnya apa, setiap hari bayam ini tambah gede, tambah gede, tambah gede. Begitu dinikmati, dicabut, alhamdulillah ya Allah, dimakan nikmat. Kenapa? Karena selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Begitu lupa Allah Subhanahu wa taala, ludes ulat tentara datang. Kan begitu. Lebih enak, lebih enak. Kenapa? Melihat akan kebesaran Allah setiap saat, setiap waktu. Yang lain pun bisa sebenarnya setiap saat ingat Allah. Yang penting kita bisa mengelola hati kita. Nah, ini 11 dasar daripada Thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah atau Naqsyabandiyah yang menjadi dasar setiap pengamal Thariqah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ya, satu persatu, sedikit demi sedikit ya. Dan sedikit demi sedikit, karena kita bukan wali, bukan malaikat ya. Pelan-pelan insyaallah, asal kita berusaha, manjadda wajad, asal kita bersungguh-sungguh insyaallah akan memberi. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semuanya anugerahnya, diberi natijah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa hadir hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat dan setiap waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.